Oke, ini kita kan melanjutkan bab 1. Jadi di buku Minano Nihongo itu memang umumnya materi itu yang pertama tuh ngebahas ada Bunkei, Reibun, terus ada Kaiwa-nya juga. Kaiwa tuh kayak apa ya, percakapannya gitu, dialog. Terus habis Kaiwa ada Renshu A. Renshu A itu rangkuman dari isi dari materinya yang tadi-tadi yang udah ditampilin di Bunkei Reibun dan yang ada juga di Kaiwa-nya. Terus habis itu ada Renshubi. Renshubi itu latihan gitu. Nah, ini Renshu C. Kalau Renshu C Jangan. itu eh, apa ya namanya? Ya, tapi nggak ada teksnya gitu. Nah, cuman untuk latihan ininya ada bagian yang digarisbawahi. Nah, bagian yang digarisbawahinya ini mengikuti petunjuknya, gambarnya gitu. Oke, jadi contohnya ini nomor 1, Rensusi. Ada A, B gitu ya. Namanya ceritanya dialog gitu. Hajimemashite, Maiku Mira desu. Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Sato desu. Dozo yoroshiku. Nah, gambar yang di sebelah sininya ini adalah petunjuknya. Jadi nanti yang di garis bawahin ini yang nanti akan diganti gitu loh. Jadi ini nanti nomor 1 dan 2 ini mengikuti contoh seperti yang ini. Ikutin template yang udah ada aja, cuman ngeganti gitu loh. Namanya siapa gitu, terus dari mana asalnya gitu, tinggal masuk-masukin aja gitu. Karena ini tuh kayak template, jadi lebih mudah dilakukan lah. Ada yang mau coba nomor 1? Yang nomor 1 nih ada orang terus dari tulisannya Brazil gitu. Jadi ini cuman masuk-masukin aja gitu. Karena ini udah ada clue-nya, tinggal masukin sesuai dengan apa ya namanya ya, sesuai sama sih dialognya ini, keterangannya seperti apa. Ada yang mau coba nomor 1? Kalau kurang jelas ini di Zoom lagi. Oke, tinggal masuk-masukin namanya sama asalnya dari mana gitu. Kalau tadi di atas itu kan Maiko Mira gitu kan. Namanya ini Amerika gitu. Karena kan ada gambar peta Amerika terus dia datang ke Jepang gitu kan. Terus tinggal mengikuti aja. Nggak jelas. Ada yang mau coba? Nama orangnya kurang jelas deh, Sensei. Siapa Oh, ya? ini sebentar. Nih, Itu si ya? Ji. kalau nggak jelas ini kayaknya ada di perkenalan karakter ada nih. Di perkenalan karakter tuh di halaman berapa ya? Bentar. Eh, biasanya suka ada di ini nih perkenalan karakternya, nama-namanya siapa-siapa aja gitu. Sebelum menggunakan buku ini. Nah, ini nih maksud aku. Ini nih kayaknya nih orangnya yang ini deh. Soalnya sempat ada Santosunya gitu. Kayaknya ini dia deh.
Nih, karena kelihatan ada Santosunya tadi. Pas di bagian mana? Di bagian ininya, namanya gitu. Ada tulisannya ada Santosunya gitu. Karena ini bentuknya tuh template, jadi tinggal masuk-masukin aja gitu, sesuai sama clue-nya gitu. Contohnya ini kan Hajime Mashite, Maiku Mirades, Amerika Kara Kimashita, Dozo Yoroshiku, Sato des, Dozo Yoroshiku. Yang diganti yang mana? Yang di garis bawahin gitu. Nah, ini Amerikanya taunya dari mana? Ada gambarnya gitu kan. Nah, ini Maiku Mira, walaupun di sini nggak kelihatan ya, gitu ya. Tapi karena ini karakter-karakternya yang udah muncul di sini, yang ada di buku sini, ya yang dari Amerika cuman dia seorang, ya berarti Maiku Mira gitu untuk namanya. Aku deh Sensei mau. Oh ya, silakan. Hajime mashite, Joji Santosu desu. Brazil kara kimashita. Dozo yoroshiku. Sato desu. Dozo yoroshiku. Hai, Hajime Mashite, Jose, sudah Jose tadi ya, Jose Santosu des. Burajiru kara kimashita. Dozo yoroshiku. Sato des. Dozo yoroshiku. Hai, so desu ne. Benar. Oke, sekarang nomor 2 ada Karina, terus ada Indonesia gitu. Sama polanya kayak tadi juga, karena ini template, jadi tinggal masuk-masukin aja. Nama sama negaranya dari mana. Yuk, ada yang mau coba nggak? Oke, coba Sensei. Iya, boleh. Berarti jadinya Hajime Mashite ke apa nih? Indonesia. Karina, Karina Karina Des. Sang Karina Des. Kalau nama nggak boleh Des. pakai sang. Kalau nama sendiri, ketika lagi memperkenalkan diri sendiri, nggak boleh pakai sang. Nama-nama aja. Oh, Hajime Mashite Karina Indonesia. Karina Des. Oh, Karina Des. Karina Des. Terus Ini ganti nama negaranya itu. Yang di bawahnya. ya Indonesia Kara Kimasta. Kimasta. Iya, Indonesia Kara Kimasta. Dozo yoroshiku gitu. Jadi Indonesia Kara Kimasta Dozo Yoroshiku. Iya, ya betul. Hajime Mashite Karina Des Indonesia Kara Kimasta. Dozo yoroshiku. Terus ya ini bawahnya Sato Des Dozo yoroshiku gitu. Ini dia kan template-nya udah ada jadi nggak berubah gitu. Jadi yang berubah itu cuma nama sama negaranya. Ini namanya ada di badannya dia gitu. Terus di sini ada negaranya gitu. Nah, biasanya kalau untuk perkenalan nama diri sendiri menggunakan bahasa Jepang itu, ya biasanya umumnya sebutnya nama lengkap gitu ya. Tapi kalau misalkan namanya terlalu panjang, cukup sebutin 2 suku kata dari namanya aja. Misalkan kadang-kadang kan ada yang namanya 3 suku kata atau 4 suku kata gitu. Tapi kalau misalkan agak terlalu panjang gitu, aduh panjang banget namanya, ya udah 2 suku kata boleh gitu. Terus sebutkan asalnya dari mana. Nah, kemarin awal-awal itu juga pernah dibahas kenapa menggunakan karakimashita, karena karakimashita itu digunakan ketika kita udah nyampe di Jepang. Gambarnya kan semua semua dari negara asal pasti tujuannya ke Jepang nih. Ini dari Amerika ke Jepang, ini dari Brazil ke Jepang, ini juga Indonesia ke Jepang gitu. Jadi penggunaan karakimashita hanya diperbolehkan ketika orang yang lagi memperkenalkan diri itu posisinya memang lagi ada di Jepang gitu.
Tapi kalau misalkan kenalan sama teman orang Jepang nih di sosmed, terus mau ngasih tahu kita dari Indonesia gitu. Nah, kalau mau menggunakan itu, saya dari Indonesia, tapi posisi memang aslinya sekarang sedang ada di Indonesia gitu. Nah, itu bisa menggunakan nani-nani shushing des. Nani-naninya itu nama negaranya ya gitu. Nama negara ditambah nama negara plus shushin des. Jika pembicara masih di Indonesia. Kalau menggunakan karakimashita, kalau sudah dari Jepang. Oke, ini kebaca ya, apa namanya, ada di kolom gitu. Kalau ada yang belum tahu, belum kebaca atau kelewatan gitu. Oke, ini tadi seperti itu yang nomor 1. Sekarang kita coba nomor 2. Nomor 2, shitsurei desu ga onamae wa ii desu. Karena ini ada panjang ya, aturan bunyi panjang katakana. Kalau eh, bunyinya tuh panjang dilambangkan pakai tanda strip gitu. Ii desu. Risan desu ka? Iye, ii desu. Jadi ini ada template-nya lagi. Jadi dia memperkenalkan diri ya. Bukan memperkenalkan diri sih sebenarnya, ditanya namanya siapa gitu. Permisi, siapa namanya gitu. Nama saya Lee. Oh, Ri? Bukan. Lee. Lee dalam artian nama marga orang Korea ya. Kayak Lee Min Ho, Lee Do Hyun, Lee Seung Gi gitu-gitu. Nah, ini I. Kalau ditulis di bahasa Jepang tuh I terus strip karena dia bunyi panjang gitu. Oke, nomor 1. Ada yang mau mencoba nomor 1. Template-nya masih sama, hanya tinggal memasukkan nama-namanya saja. Aku sensei, Ya, boleh. yang 1 ya. Hmm, Shitsurei desu ga onamae wa Santosu desu. Santo sen Senta-san desu ka? Iye, Santosu desu. hai. Shitsurei desu ga onamae wa Santosu desu. Santasu desu. Santasu-san desu ka? Iye, Santosu desu. Hai, so desu ne. Benar. Kadang-kadang ketika dalam percakapan pun sering kali orang lain itu, atau bahkan orang Jepangnya gitu ya, salah dengar ketika memperkenalkan nama. Mungkin buat orang Jepang nama-nama orang asing itu nggak biasa gitu kan. Jadi kemungkinan ada salah dengar gitu. Jadi ini percakapan ini dipakai ketika kita ingin menanyakan nama ke orang lain, tapi kita mungkin salah dengar. Lalu kita konfirmasi, oh nama kamu ini ya gitu. Oh bukan, nama saya apa gitu. Lalu dikasih tahu yang benarnya yang apa gitu. Seperti itu. Oke, nomor 2 ini ada satu orang lagi. Ada yang mau coba nomor 2?
Boleh coba, Sensei? Boleh, silahkan. Eh, Shitsu, Shitsurei desuka? Desuga. Desuka. O, onamae wa eh, Tawapong. Tawapong desu. Terus apa ini? Ta, apa ya? Ini apa ini? Satu lagi. Ini. Nah, yang bentar saya. Lihat di CD-nya aja nih, di screen-nya. Nah, Udah di- tanah 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 pongsang iye tawapong des. Hai. Shitsurei desuga onamae wa tawapon desu. Tanapon sang desu ka? Iye, tawapon desu. Tawapon des. Hai, so desu ne. Oke, kita ke nomor 3. Nah, ini nomor 3 agak sedikit panjang, dan ini mirip seperti dialog yang sebelumnya gitu. Dialog yang ada CD-nya itu. Jadi ada A, B, A, B, C gitu. Oke, Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kochira wa Mira-san desu. Hajimemashite, Mira desu. IMC no Shain desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Tanaka desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, jadi ini ada situasi ketika di mana orang lain, biasanya bos atau atasan gitu, memperkenalkan karyawan baru gitu ya ke kantor gitu. Seluruh apa karyawan-karyawan yang ada di kantor nih, ada karyawan baru nih, namanya sini gitu. Nah, di sini adalah Mirasang, terus ada di sini pekerjaannya nih IMC gitu ya. Ini nama kantornya ceritanya gitu. IMC no Shine Desk gitu. Oke, nomor 1 ini ada kita lihat fokusnya ke orang yang di sebelah kirinya aja ya. Karena yang di sebelah kirinya adalah orang yang akan diperkenalkan dan yang akan ini kita ganti dialognya. Ini ada Santosu, terus ada nama tempat kantornya itu Burajiru Ea. Ini nomor 1. Nomor 2 ada Shumito dan tempat kerjanya namanya Kawadenki. Ayo, yang mau coba nomor 3, silakan. Itu tadi udah dikasih tahu namanya Santos sama Burajiru Ea, nomor 1. Aku sensei. Ya, tinggal masukin aja. Silakan, silakan. Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kochira wa Santosu-san desu. Burajiru Ea no Shain desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Tanaka desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, oke. Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kochira wa Santosu-san desu. Hajimemashite. Santosu desu. Burajiru Ea no Shain desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Tanaka desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, tadi agak kelupaan dikit ya yang Hajimemashite aja. Gak apa-apa. Oke, kita ke nomor 2. Nomor 2 ada Shumito sama Pawadenki. Ini namanya Shumito sama iya, tempat kerjanya tuh Pawadenki. Yuk, ada yang mau coba? Sama kayak tadi, hanya masuk-masukin aja, template-nya udah ada, tinggal diganti gitu. Sensei mau coba. Ya, boleh silakan.
Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kochira wa Sumito-san desu. Terus Hajime maste. Sumito desu. Terus power deki no shain desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Hai. Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kochira wa Mira-san. Kochira wa Shumito-san desu. Hajimemashite, Shumito desu. Power Denki no Shain desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai. So desu ne. Jadi ini Renshushi. Kalau Renshushi di buku Minano Nihongo itu modelnya kayak gini. Jadi ini udah ada template-templatenya. Nah, nanti di bawahnya ada gambarnya. Jadi kita harus ngelihat ini templatenya yang harus diganti apa gitu sesuai sama gambarnya, apakah namanya, apakah pekerjaannya, atau lokasinya. Jadi tiap bab itu akan kayak gini tapi beda-beda nanti isi percakapannya gitu. Oke, kita coba ke Mondai ya. Mondai ini di sini sebenarnya soal-soal latihan. Tapi apa namanya? Lebih banyak dia ini ke arah ini deh yang nomor satu dulu. Nomor satu itu lebih ke arah ini ya, sambil didengerin. Tetapi nanti bentuk pertanyaannya adalah kita nih ditanya sama seseorang gitu. Kita ditanya sama seseorang, terus nanti ini kita jawab sesuai sama diri kita. Bener gak nih pertanyaannya kayak gini nih gitu buat kita. Nah, buat yang mau mendengarkan ini audionya itu kemarin ada di link ini ya, link buku Minano Nihongo itu. Tapi kalau misalkan ada yang belum ada linknya, nanti ditaruh di grup. Oke, jadi kita coba dengerin CD 2 nomor 1. Nah, ini biasanya di setiap soal Minano Nihongo itu sekali dikasih rei alias contohnya gitu. Nah, jadi nomor satu yang rei ini udah dijawab, jadi mereka ngasih pertanyaan. Jadi di CD-nya ini pas diputer, mereka kan muterin pertanyaan aja. Ini kita jawab sesuai diri kita masing-masing gitu. Gitu. Oke, kita coba dulu ya. 第1課問題1番ねあなたは先生ですか Oke, di sini dia pertanyaannya, Anata wa sensei desu ka? Nah, cara menjawab pertanyaan dalam bahasa Jepang kan ada 2 ya. Kalau nggak hai, iye gitu. Nah, di sini sebagai contoh dia adalah iye gitu kan. Iye, watashi wa sensei ja arimasen gitu. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5 ini mereka akan ada pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi nanti jawabannya juga pasti setiap orang beda-beda gitu ya. Oke, coba didengerin dulu, tapi nggak usah dijawab juga nggak apa-apa sih. Ini cuma ngedengerin aja. 1あなたはサントスさんですか Nah, nomor 1, dia bertanya, Anata wa Santos-san desu ka? Gitu. Nah, bebas jawabnya mau hai atau iye gitu. Coba-coba aja gitu kan. Hai, Santos desu gitu kalau jawabannya iya. Kalau iye, Santos ja arimasen. Gitu. Bebas mau ngarang-ngarang juga nggak apa-apa gitu. Karena ini nomor 1 umumnya hanya melatih aja tentang diri kita gitu. 2お名前は Onamae wa, nah di sini nomor 2 menanyakan nama ya, namanya siapa gitu. Nah di sini bisa kita jawab nama kita sendiri atau
ya boleh ngarang-ngarang juga, tapi kan ceritanya di sini memang untuk melatih aja gitu. Jadi boleh naruh nama sendiri, boleh juga nama ngarang-ngarang, entah nama artis atau nama yang lain gitu. Oke, ini nomor 2 tadi. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Nansai desu ka? Nansai desu ka? Nah, di sini dia menanyakan umur. Nah, tapi mungkin kemarin Minasang belum ada yang belajar tentang angka-angka gitu ya. Jadi nanti sembari di share juga deh tentang angka-angka dalam bahasa Jepang gitu. Oke, itu tadi Nansai itu nanya tentang apa namanya? Nanya tentang umur gitu. Berikutnya nomor 4. 4. アメリカ人ですか? Nah, ini dia bertanya, Amerika jin desu ka? Apakah kamu orang Amerika gitu? Nah, jawabannya bisa hai, bisa iye gitu kan. Tergantung terserah mau ngarang-ngarang atau mau jawab betulan gitu. Kalau jawabannya hai atau iya, hai Amerika jin desu, atau kalau bukan iye Amerika jin ja arimasen gitu. Nomor 5 nih yang terakhir. が、会社員ですか? Nah, di sini dia bertanya, kaishain desu ka? Apakah apa namanya? Anda seorang karyawan gitu. Kalau iya, hai kaishain desu, atau iye kaishain ja arimasen gitu. Tapi kalau misalkan mau nambah-nambahin jawaban benernya juga boleh gitu. Seperti di bab 1. Kalau hai jawabannya iya, ngikutin seperti itu. Anatawa kaishain desu ka? Hai kaishain desu. Atau kalau bukan iye kaishain ja arimasen titik. Lalu kalau mau disambung dengan jawaban yang benar mungkin ginkoin desu gitu. Tinggal tambahin aja apa pekerjaan yang benarnya, jawaban yang benarnya gitu. Atau kalau misalkan nggak mau dibikin dua kalimat gitu, dititik terus jawab lagi, bisa juga iye terus kasih jawaban yang benarnya. Ginkoin des gitu. Bisa juga kayak gitu. Oke, ini nomor 1. Seperti ini kalau di buku Minano Nihongo. Jadi pertanyaannya seputar diri kita gitu. Jadi sebenarnya mau dijawab ngikutin sesuai sama diri kita sendiri, atau mau ya bikin persona lain gitu. Kalau kayaknya elah kenapa sih nanyanya privasi banget gitu. Pakailah karakter-karakter yang lain, mungkin artis atau penyanyi favorit gitu. Nggak apa-apa sih. Kalau nggak mau jawab pakai identitas sendiri, gitu. Pakai yang lain juga boleh. Oke. Nah, berikutnya di nomor 2. Di nomor 2 ini juga masih ada CD juga, CD03 gitu. Nah, ini ada Ray-nya, hanya ada 2 soal. Jadi, di sini akan ada dialog gitu ya. Kadang ada dialog, kadang ada pernyataan gitu. Nah, nanti kita menjawab sesuai dengan gambarnya. Apakah situasinya ini di sini malam, apakah ini pagi, apakah ini siang gitu. Coba kita dengerin dulu ya. Nomor 2. 2番、で、おはようございます。おはようございます。 1. Nah, di sini kan tadi dia Ray-nya ini kan ohayo gozaimasu gitu kan. Jadi kayak pagi gitu. Jadi tinggal pilih mana nih yang kira-kira situasinya saat ini lagi pagi gitu. Apakah yang nomor 1, nomor 2, apa yang nomor 3 gambarnya gitu. Nah, karena tadi ohayo gozaimasu, jadi ini di nomor 2. Ini jam 7 kira-kira ya. Oke, coba ke nomor 1. Coba ya. 香川電機のシュミットさんです。おはようございます。おはようございます。1.
こちらはパワー電機のシュミットさんです。はじめまして、シュミットです。どうぞよろしく。Oke. こちらはパワー電気のシュミットさんです。Hajimemashite. Shumito des, dozo yoroshiku. Nah, seperti itu tadi ya. Ada dialog di mana orang-orang Shumito-nya ini lagi diperkenalkan oleh seseorang ke banyak orang lain gitu. Nah, biasanya kan kalau Kochirawa ini sang des gitu. Ichi. こちらはパワー電機のシュミットさんです。Nah, Kochirawa pawa denki no Shumito sang desu. Hajimemashite gitu kata tadi. はじめまして、シュミットです。どうぞよろしく。Hajimemashite, Shumito desu. Dozo yoroshiku gitu. Nah, kira-kira di situasi nomor 1, ini yang mana gambarnya? 1, 2, atau 3? Oke, kalau ada yang belum kedengeran, coba diulang lagi deh. 1、こちらはパワー電機のシュミットさんです。はじめまして、シュミットです。どうぞよろしく。こちらはパワー電気のシュミットさんです。はじめまして、シュミットです。Dozo yoroshiku. Nah, kira-kira untuk situasi yang seperti ini, mana gambar yang tepat? 1, 2, atau 3? Nomor 2 kayaknya ya, Sensei. Nomor 2 kayaknya nggak tepat ya. Ini memperkenalkan Shumito, jadi possible antara nomor 1 nomor 3. 1, Sensei. Nomor 1. Ya, nomor 1. Karena ada Kochira, jadi biasanya Kochira itu objeknya deket gitu ya. Ini gitu. Ini adalah gitu. Nah, kalau misalkan nomor 3 kenapa nggak tepat? Karena orangnya jauh. Kok memperkenalkan diri malah jauh-jauhan? Nggak mungkin. Jadi yang benar gambarnya nomor 1. Oke. Nice. Kita lanjut ke yang nomor 2. 2、お名前はワンです。アンさんですか？いいえ、ワンです。何歳ですか？29歳です。 Oke. Coba sekali lagi. ワンです。お名前はワンです。アンさんですか？いいえ、ワンです。何歳ですか？29歳です。 Oke, ini karena ada umur, jadi mungkin agak susah gitu ya. Oke, jadi kan pertanyaannya tadi, namanya wa wan desu. Ansang desu ka? Iye, wan desu. Wan. Jadi yang wan itu antara 1 dan 3 gitu. Nansai desu ka? Gitu kan. Nijukyu sai desu kalau nggak salah tadi ya. Nijukyu sai desu. Nah, ini berarti umurnya dia ワンです。29歳です。 Nah, ini umurnya dia berarti 29. Kenapa tahu 29? Karena ini Q. Gitu. Kalau sai itu umumnya kan satuan untuk umur ya. Satuan kata untuk umur, menyatakan umur gitu. Nah, coba aku mau ini bisa sembari diinin nggak ya? Bentar, ada bisa ini nggak nih? Oke, bisa di-annotate, cuman agak susah nih kalau nggak dikasih. Oke, ini kan 29 ya. Jawabannya yang nomor 3. Gitu. Kalau tadi yang 1 berarti yang ini. Terus yang barusan ini jawabannya yang nomor 3. Nah, kenapa tadi 29 gitu? 29 itu bahasa Jepangnya tuh Nijukyu gitu. Nah, taunya Nijukyu tuh dari mana? Kenapa bisa sebutannya tuh Nijukyu gitu?
Oke, kita mungkin ada baiknya belajar hitungan bahasa Jepang dulu kali ya. Oke. Nomor 1 itu ichi. 1 ichi. 2 itu. 3 itu ada sang. 4 itu yong atau shi gitu ya. Tergantung mana yang dipakai. 5 itu go. 6 itu roku. 7 tuh nana. Kadang juga dibaca shichi gitu. 8 itu hachi. Tergantung juga kadang-kadang dibaca H gitu. H dengan ini su kecil. 9 itu Q atau ku. Jadi tergantung mana Q atau enggak ku. Jadi tergantung mana yang dipakai untuk apa namanya menyebutkan angka-angkanya ini. Angka-angkanya ini tergantung ininya juga apa sih namanya berbeda. Jadi dia tuh bisa berbeda kalau satuannya juga beda gitu loh. Sebagai contoh mungkin ini nggak bisa diinin ya. Coba di stop share bentar ini. Coba aku share langsung ke ininya kali ya. Bentar. Share screen-nya langsung share screen betulan. Oke. Bukan tab lagi. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, di sini kemarin kan udah dikasih juga ya untuk buku yang terjemahannya gitu. Nah, di buku terjemahan ini di halaman hampir paling belakang gitu, itu ada semacam ini apa sih namanya? Lampiran. Nah, ini mulainya dari sini. Nah, ini dari halaman 164. Ini daftar lampiran, isinya tuh angka ya, bilangan. Dari mulai 0 sampai sebenarnya banyak ya ini, sampai cara penyebutan ratusan juta gitu. Oke, kalau 0 itu zero atau rei. Tuh. Terus ada 1 ichi, terus 2 ni, 3 sang, 4 iong atau shi, tergantung dari nanti satuannya apa gitu. Entah satuan untuk umur atau satuan untuk menyatakan tanggal, menyatakan jam, terus menyatakan apa ya, keterangan bulan, maksudnya bulan Januari, Februari gitu-gitu. 5 go, 6 roku, 7 nana atau shichi, 8 hachi, 9 kyu atau ku, 10 ju. Nah, ini sampai 10 dulu deh. Dari 0 sampai 10. 10 ini ju ya, dalam bahasa Jepang. Ju. Nah, di sini sampai ju. Nah, terus ketika kita mau menyebut 11 gitu. Nah, 11 kan 10 tambah 1 gitu kan. Kalau dalam matematika 11 itu 10 ditambah 1.
Nah, di sini sebutannya adalah juichi gitu. Jadi beranggapannya cara penyebutan 10 sama 1 gitu. Gitu. Nah, ini berlaku sampai 19. Terus sampai 9. Nah, Juichi, Juni, Jusan. Nah, 14 itu ada 2, tergantung nanti bagaimana dan apa yang dibaca secara apa gitu. Juyon atau Jushi, Jugo, Juroku, Junana atau Jushichi, 18 Juhachi, 19 Jukyu atau Juku. Gitu. Nah, 20 Niju. Karena di sini adalah cara baca 2 sama 10 gitu. Bukan berarti 2 tambah 10 jadi 12 gitu ya. Cara bacanya 2, ni gitu. Dan cara baca 10, ju gitu. Untuk puluhan dalam bahasa Jepang. Dan ini akan terus. Depannya berbeda-beda kan. Nah, untuk 30 berarti 3 kan sang tadi ya. 3 sang. Terus nih 3 sang, 10 ju. Jadi kalau mau bilang 30 berarti san ju gitu. Terus 4 juga pakainya yang yon. Yonju bukannya shi ya di sini. 40 tuh yonju. 50 go ju. 60 itu roku ju. Nah, untuk 7 pakainya nana bukan shichi. Walaupun sebenarnya bisa, cuman lebih umum menggunakan nanaju. Gitu. Nah, 80 itu hachi ju, 90 kyuju. Nah, bagaimana kalau 100? Kalau 100 udah beda lagi penyebutannya. 100 itu cara bacanya hyaku. Nah, untuk 101 hyaku ichi, 102 hyaku ni, 110 hyaku ju. Jadi tinggal apa ya namanya, nambah-nambahin aja gitu cara bacanya. Nah, kalau 115 hyaku tadi 10 sama 5 kan jugo ya. Berarti hyaku jugo gitu cara bacanya. Berlaku untuk seterusnya ya. Untuk ratusan ini agak sedikit berbeda. Cara bacanya yang 600 sama 800 agak berbeda aja. 300 juga beda. Sambyaku. Jadi hyakunya itu cara bacanya ngelebur gitu. Jadi hyaku jadi byaku. Nah, ada juga hyakunya jadi pyaku gitu. Rop pyaku, hap pyaku. Itu 600 sama 800. Sedikit berbeda. Tapi sama kok. Nah, 1000 ini seng. Sama juga cara merubah ininya. Kalau kita mau nyebut, biasanya kan orang-orang kan lahirnya kan tahun 1900 sekian gitu ya. Nah, ini 1000 kan udah seng gitu. Seng, terus 900 kyuhyaku. Nah, tinggal tahun puluhannya tahun berapa gitu. Mungkin di tahun 1900, mungkin kalau gini ya, tahun kemerdekaan itu kan 1945 gitu. Nah, gimana kita ngebedahnya gitu. Ini tahun kemerdekaan kan 1945 gitu. Jadi, ini cara ngebedahnya adalah cara baca 1000. Nggak enak banget tampilnya. 1000 tambah 900 ditambah 40 ditambah 5 gitu. Jadi cara bacanya ini 1000 udah seng. Seng 900 kyuhyaku 40 tadi ada di bawah nih. Nih, yonju gitu kan. Nah, 5 apa? Go gitu. Jadi ini cara bacanya seng kyuhyaku yonju go gitu.
emang agak panjang gitu. Tapi apa namanya? Kalau nanti di Jepang pun walaupun di dokumen-dokumen tertulisnya angka, tapi kalau dibacain kan tetap dibaca secara lisan gitu. Ininya dibaca secara angkanya tuh dibaca secara lisan gitu. 1945 gitu. Kira-kira sampai di perangka-angkaan ini udah ada yang bingung, ada yang masih nggak ngerti tentang angka. Kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Ini sampai 1000 dulu, sampai hitungan yang ribuan. Nanti kalau udah puluh ribuan ribet soalnya. Tapi ada triknya cara untuk supaya lebih mudah apa namanya menghafalnya gitu. Kalau angka-angka nih enaknya mah dihafal, gak usah di. Nah ini tadi kan udah sampai 1000-an ya, angka ribuan. Sekarang kalau di 10 ribuan, nanti itu beda-beda lagi. Saya boleh tanya? Ya boleh-boleh. Kan? Nah, ini pertanyaan ini aja sih, pertanyaan penasaran aja sih. Tadi kan kalau dalam penyebutan angka kan dibedah dijabar satu-satu ya kayak 1945. Mungkin itu secara formal ya, punya pengucapan secara formal mungkin, tapi kalau secara apa ya, sehari-harinya dalam berbicara sehari-hari pernah nggak, ada nggak kayak 1945 kayak gitu, jadi 1945 jadi bukan 1945 gitu, ada nggak kalau di obrolan sehari-hari atau informal gitu, Sensei? Oh, jadi kalau di kita kan ada sebutnya 19 sama 45 gitu ya. Tapi Kalau secara mengacu ke 1900 tahun 1945 kayak gitu. gitu. Oke, oke. Nah, kalau di bahasa Jepang angka-angka tetap dibaca seperti itu. Kalau di Indonesia atau di luar negeri mungkin kalau kayak di Amerika ya. Kalau di Amerika mungkin kalau 1945 itu sebutannya 1945 gitu kan. Ya, kayak gitu tuh. 1945 gitu kayak ngikutin ini banget lah. Tapi kalau di Jepang ya tetap segitu, Senkyu Hyaku, Yonjugo tetap dibaca seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2022 berarti sebutannya Niseng tahun 22 ya. Niseng, Niju, Ni, Nen gitu. Tetap ngitung apa menyebutnya secara benernya gitu. Oke. Nah, ini terlebih lagi ketika kita lagi belanja ke kombini, ketika kita belanja ke supermarket, seringkali nominal-nominalnya ini sering disebutkan sama kasir gitu. Itu sering banget. Jadi ketika misalnya belanja eh, di supermarket lah di Jepang gitu, entah di Don Quixote atau di mana gitu, pokoknya lagi belanja gitu. Nah, terus ini kita eh, keluar nih resinya nih. Nah, sama si orang Jepangnya nih disebutin segini totalnya gitu kan. Nah, des gitu kan. Wah, kebetulan aku masih simpen nih. Nah, aku masih simpen ada resi dulu aku beli di Daiso nih. Masih ada di dompet. Nah, ini total belanjaanku itu 3.456 yen. Ntar aku coba bagiin ke grup aja ya. Udah agak-agak pudar sih tulisannya ini karena udah lama. Jadi ini biayanya itu Gokei itu total Gokei 3.456 yen gitu. Ada tulisan yennya. Walaupun di sini tulisannya tuh angka gitu ya. Terus di depannya ada logo yennya gitu yang huruf Y dikasih 2 garis gitu. Terus 3.456. Nah, aku bayar menggunakan duit 5.000 yen. Kembaliannya adalah 1.544 gitu. Jadi Senggohyaku Yonjuyon N gitu. Itu tuh kembalian dalam bahasa Jepang gitu. Sanzeng
Sanzen Yonghyaku Yonghyaku 56 itu Goju Roku Eng ni narimashita gitu. Ini Daiso di Harajuku waktu itu. Dulu aku beli apa ini hadiah macam-macam nih hadiah waktu itu kan lagi jalan-jalan ke Jepang terus pada banyak yang nitip. Ya udah aku beli aja nih. Saat itu nih masih pajaknya masih 8% di Jepang. Sekarang udah naik ya 10% kayak di Indonesia. Di Indonesia mungkin malah udah 11 kali ya pajaknya. Atau bahkan kalau di restoran-restoran itu sama servis 15%. Taxnya 10%, servisnya 5% gitu. Beda-beda sih. Tapi kalau di Jepang umumnya sih tax aja, servis mah nggak ada. Terlalu baik kayaknya di Jepang, makanya nggak terlalu ini banget gitu. Oke, tadi udah sampai 1000-an. Nah, sekarang kita ke 10.000. Nah, 10.000 ini bacanya Ichimang. Kalau 10.000 aja ya. Tapi kalau misalkan eh, untuk 20.000 ke atas gitu-gitu, sama sih konsepnya sama kayak yang puluhan, ratusan sama ribuan gitu. 20 berarti Nimang, 3 berarti Sangmang gitu, 4 itu Yongmang, 5 itu Gomang gitu. 60.000 tuh Rokumang, 70 Nanamang, 70.000 maksudnya 70.000 Nanamang, 80.000 tuh Hachimang, 90.000 tuh Kyumang. Nah, baru di 10.000, sorry, karena ini udah ngomongin 10.000 jadi ingetnya Mang. Nah, 100.000 bacanya Jumang. Kenapa Jumang gitu loh? Ini kan 100, ini 1000. Kenapa nggak ini 100 seng, 100-nya Hyaku, ini ribuannya dibaca seng gitu kan. Karena ini kan ada titiknya di tengah-tengah gitu kan. Nah, ini uniknya adalah kalau di angka 10.000-an ke atas dalam bahasa Jepang, apalagi kalau udah masuk ke 100.000 ya. Kalau di Indonesia ini sebutannya 100.000. Kenapa ini dibaca Jumang? Pertama-tama, Ichimang atau 10.000, nolnya kan ada 4 ya. Di sini nih, nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4 nih. Maksudnya yang ini loh. 1, 2, 3, 4 ini. Nolnya ada 4 kan? Nah, kenapa di sini sebutannya Jumang gitu? Karena anggaplah ambil 4 nol dari belakang. 4 nol dari belakang aja kan udah dibaca Mang. Sisanya 10. 10-nya kan Ju dalam bahasa Jepang. Nih, Ju-nya nih. Gitu loh. Nih, Ju. Nah, terus ini 10.000 gitu. Mang. Jadi, Ju, Mang cara bacanya gitu. Itu 100.000. Nah, kalau ini 1 juta, sama. Tinggal dipisahin aja nolnya dari belakang 4 gitu. Ini udah pasti dibaca Mang gitu. Ini udah pasti dibaca Mang. Nah, tinggal depannya kan sisa 100. 100 dalam bahasa Jepang kan dibacanya Hyaku gitu. Jadi ini Hyakuman gitu. Lalu untuk yang terakhir untuk nominal 10 juta tetap ini nolnya 4 dari belakang tinggal dipisahin gitu. Nah, depannya kan sisa 1000 gitu. 1000 kan nolnya ada 3 ya. Tuh. Nah, ini dibacanya sen gitu. Sen, nah ini Hyaku dan ini Ju gitu. Karena belakangnya sama-sama Mang gitu kan. Karena 0, 4 0 dari belakang udah dipisah gitu. Jadi kayak gitu. Triknya untuk sampai puluhan juta. Berarti ini bisa sampai 90 juta ya. Ketika udah masuk 100 juta, udah sebutannya udah beda. Ichioku kalau 100 juta. Ichioku 100 juta. Berarti ini kalau oku itu memang nolnya 8 di sini. Kalau tadi emang nolnya ada 4. Tuh. Jadi ini nggak mungkin nyebutin lagi belakang pakai emang lagi gitu kan. Terus belakangnya tetap ada emang lagi. Jadi nggak mungkin emang sama emang gitu. Jadi ini penyebutan baru Ichioku gitu. Oke, sampai di sini untuk angka-angka ada yang mau ditanyakan?
mungkin masih bingung gimana sih caranya baca angka gitu dalam bahasa Jepang. Soalnya kalau umumnya ini penting juga gitu. Karena rata-rata kan di toko-toko, di restoran gitu-gitu nggak mungkin narok bentuknya dalam tulisan hiragana. Pasti yang dicantumin angkanya. Jadi kita yang harus bisa baca. Oh ini angka segini nih, harganya segini gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait angka dalam bahasa Jepang? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita ganti ke buku yang satunya ya. Oh, ini annotation-nya masih ada ternyata. Coba kita clear dulu. Oke, sekarang kita balik lagi ke bukunya tadi. Ini kan tadi ngomongin soal umur. Nah, nih 29, jadi ini jawabannya yang 3. Gitu. Oke, berikutnya nomor 4 ini ada silang sama bulat gitu. Nah, silang sama bulat ini kalau di Jepang itu sebutannya kalau bulat itu maru, kalau silang kan salah berarti ya. Kalau bulat itu benar gitu. Silang itu batsu gitu. Oke, kita coba dengerin dulu audionya CD 04. Di sini ada 3 ya, 1, 2, dan 3. 3番。01。ちゃんは何歳ですか？ 8歳です。太郎ちゃんは10歳です。 Nah, tadi di sini eh, sangbang rei ichi itu. Contoh 1 gitu. Nah, di sini ada dialog, kayak diperdengarkan dialog dulu, terus nanti dia akan memberi pernyataan. Pernyataannya itu benar atau salah gitu. Kayak true or false gitu lah. Kalau benar bulat, kalau salah silang gitu. Coba kita dengerin lagi ya. 3番。01。太郎ちゃんは何歳ですか？ 8歳です。太郎ちゃんは10歳です。 Oke, tadi dapat dialog. Taro-chan wa nansai desu ka? 8 desu. Taro-chan umurnya berapa? 8. 8 itu 8 tahun ya. 8 desu. Lalu di mana namanya tadi? Di pernyataannya itu Taro-chan wa 10 desu. 10 itu 10 tahun. Umur ya maksudnya. Nah, di sini jawabannya salah gitu ya harusnya. Batsu. Maka ini disilang. Nah, taunya Hasai Jusai itu dari mana? Itu ada di sini. Eh, tadi ini bagian yang apa? Lampiran ini. Nah, ini di halaman berikut-berikutnya tuh ada banyak nih, ada ungkapan waktu, ada penanda waktu kayak jam, menit, hari, bulan, tanggal, terus harinya gitu kan. Harinya itu nama hari ya, hari Minggu, Senin gitu. Nah, hari yang satunya lagi di sini tanggal ya, lebih ke arah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 gitu-gitu. Nah, terus ungkapan waktunya ini jam, ini lebih ke arah ini durasi ya. Durasinya berapa jam, terus berapa menit gitu. Nah, ini ada lagi jangka waktu. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun gitu. Nah, untuk yang usia atau umur, ini ada di halaman 168 di tabel yang bawah sebelahnya ini.
mesin dan kendaraan. Umur nih. Isai, nisai, sansai, yonsai. Nah, ini yang harus dihafalkan sebenarnya. Nah, tadi kan Taro-chan wa jussai desu. Jussai itu 10 tahun ya. Ini 10. Nah, jadi jawabannya di situ adalah batsu. Berarti benar. Nggak salah. Yang di sini kenapa di akhirnya disilang? Karena ya pernyataannya salah gitu. Oke, berikutnya. Ni, Santos-san wa sensei desu ka? いいえ、先生じゃありません。会社員です。Santos-san wa kaishain. Nah, Santos-san wa sensei desu ka? Iye, sensei ja arimasen. Kaishain desu. Tut, gitu kan, ada bunyi sebentar. Santos-san wa kaishain desu. Itu pernyataannya tadi. Benar atau salah? Nah, yang tadi kita dengar, lalu dijawab. Oh, benar nih, gitu. Kalau merasa benar, buletin. Kalau salah, silang. Gitu. Oke. Sudah ada yang siap mendengarkan? Coba kita dengarkan ya. Untuk yang nomor 1 dulu deh. 1. はじめまして、ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤です。どうぞよろしく。ミラーさんはアメリカ人です。Oke, Mira-san wa Amerika Jin desu. Itu pernyataannya ya. Dia ngasih pernyataan apakah Mira-san wa Amerika Jin desu. Betul atau salah gitu. Nomor 1, jadi bagaimana jawabannya? Maru batsu? Maru atau batsu? Maru. Ya, Maru. maru. So desu ne. Karena tadi hajime mashite, Mira desu, Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Sato desu, dozo yoroshiku. Nah, di situ pernyataannya adalah Mira-san orang Amerika gitu. Jawabannya benar. Jadi ini Maru. Jadi ini Maru nih, benar. Oke. Mari kita coba dengarkan yang nomor 2. 2. あの方はどなたですか？カリナさんです。先生ですか？いいえ、富士大学の学生です。カリナさんは富士大学の先生です。Oke. Jadi ini per dialog tentang kata wa donata desu ka? Karina-san desu. Gitu. Terus dikasih tahu Fuji Daigaku no gakusei desu. Tuh ada nada Karina-san wa Fuji Daigaku no sensei desu. Maru atau batsu? Batsu. Ya, batsu. Karena bukan sensei, tapi gakusei gitu. Oke, jadi nomor 2 ini kita silang. Karena salah. Oke, nomor 3, terakhir. 3. イーさんは研究者ですか？はい。ワンさんも研究者ですか？いいえ、ワンさんは医者です。ワンさんは研究者じゃありません。Oke. イーさんは研究者ですか？はい、そうですか。ワンさんも研究者ですか？いいえ。ワンさんは研究者じゃありません。医者です。Lalu pernyataannya Wan sang wa kenkyusha ja arimasen. Maru atau batsu? Maru. Maru. Oke, betul. Ini Maru karena dia bukan kenkyusha ya, bukan peneliti, tapi dokter gitu. Dan pernyataannya adalah kalimat negatif. Wan sang wa kenkyusha ja arimasen gitu. Jadi ini benar. Oke.
Pada bisa-bisa nih. Keren. Oke, kalau gitu nomor 3 ini kan udahan. Coba kita lihat ke nomor berikutnya. Oke, nomor 4. Tapi ini kalau mau dijawab ditulis dulu boleh gitu. Terus nanti boleh difoto, tapi nggak masuk ke ini ya. Bukan ke form tugas. Kalau tugas itu kan biasanya untuk PR-PR gitu. Jadi kalau mau dikerjain sekarang boleh, terus difoto, taruh di grup gitu maksudnya. Fotonya boleh gitu. Boleh dikerjain dulu. Nomor 4, ini ada contohnya. Rei, anata wa gakusei desu ka? Gitu. Hai gakusei desu. Nah, taunya kenapa ini isinya gakusei yang di dalam kurung? Ya karena jawabannya gakusei gitu. Nah, aku kasih contoh satu lagi deh. Satu, anata wa titik-titik desu ka? Hai, Mira desu. Berarti jawabannya Mira sang. Gitu. Anata wa Mira sang desu ka? Hai, Mira desu. Gitu. Cara jawabnya gitu. Jadi sembari lihat jawabannya. Gitu. Oke, boleh dikerjakan dulu di kertas boleh atau ada yang punya buku Minano Nihongo-nya boleh juga dicoret-coret bukunya, nanti dikirimkan di grup gitu ya. Jawabannya tadi karena nomor 1 udah dibahas, jadi ini 2, 3, 4, 5 aja. Oke, boleh dijawab dulu 10 menit deh. Dari angka ini mendekati yang kedua nih panjangnya sampai di angka 4. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 4 aja, Sensei. Ya, nomor 4 dulu aja nanti dibahas bareng-bareng gitu.
Sensei dikirimnya ke grup ya? Iya, dikirim ke grup dalam bentuk foto aja. Kalau misalkan dikerjain ada yang punya aplikasi atau apa-apa gitu, bisa di screenshot baru dikirim. Oke, Sensei, makasih. Yuk, sama-sama. Ini tadi nomor 2 sampai 5 ya. Tadi nomor 1 kan udah dibahas. Gitu. Oke, ini udah ada 2 yang mengirim. Oke, yang belum kirim ditunggu ya.
Oke, 2 menit lagi. Oke, udah semua ya kayaknya nih. Kita bahas nomor 2. Mira-san wa Amerika jin desu ka? Hai Amerika jin desu. Nomor 3. Watto-san mo Amerika jin desu ka? Iye, Amerika jin ja arimasen, Igirisu jin desu. Nomor 4. Ano kata wa donata desu ka? Santosu-san desu. Nomor 5. Teresa-chan wa nansai desu ka? Kyusai desu. Ini yang nomor 4. Oke, yang tadi ngejawab, kira-kira jawabannya benar atau salah? Kira-kira tadi kayaknya kalau dilihat-lihat jawabannya benar semua sih. Ada yang salah Oke. satu. Ya, yang mana tuh? Nomor 4, Sensei. Nomor 4. Nomor 4 tuh Donata ini. Nomor 4 Donata desu ka. Kalau kata kan pasangan kata tanyanya Donata. Kalau Hito itu pakainya dare gitu. Oke. Gak apa-apa. Namanya belajar itu pasti ada salah-salahnya. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini adalah penggunaan partikel gitu. Contohnya watashi wa mira desu. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Ada bagian yang kosong-kosong. Jadi ini boleh dijawab jawabannya aja atau mau ditulis dalam apa namanya ya? Panjang gitu satu kalimat dengan isiannya gitu. Seperti kayak tadi dijawab di kertas lalu dikirimkan ke ini, taruh di grup gitu. Sampai sampai waktunya selesai di angka 6. Di 20.30 gitu. Oke, dimulai dari sekarang.
Oke, sudah ada yang mengirim? Sudah ada yang mengirim ininya? Kayaknya udah ya. Udah Sensei. Oke, udah pada dikirim semua nih. Oke, kita bahas aja kayak gitu. Oke, nomor 1, Wan Sang wa Isha des. Nomor 2, Karina Sang wa Sensei desu ka? Iye, Sensei jarimasen. Nomor 3, Mira Sang wa IMC no Shine desu. Nomor 4, Mira Sang wa Kaishain desu. Santos Susang titik Kaishain desu. Oke, ini dua hal yang setara, sama-sama Kaishain. Dan salah satu partikelnya harus menggunakan partikel mo. Jadi jawabannya nomor 1 ini wa, nomor 2 ini wa ka, nomor 3 no, nomor 4 mo. Oke, kira-kira ada yang benar jawabannya atau ada yang salah? Aku salah 2. Oke, kalau memang partikel agak-agak sulit sih. Cuma nanti aku buat, nanti aku akan coba kirimkan ini ya. Eh, Kayak infografis gitu dulu pernah bikin pakai Canva, nanti dikirim aja di grup gitu tentang partikel gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 6 sih ini cuman Jiko Shokai alias ini ya apa namanya perkenalan diri, cuman jadi nggak apa-apa juga, nggak usah dikerjain. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Di nomor ini gitu. Ada yang mau ditanyakan gitu tentang dari nomor 1 sampai nomor 5 di Mondai. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, kelasnya mau ditutup karena udah malam juga. Takut capek gitu. Besok juga ada yang masih kerja takutnya gitu. Cukup, Sensei. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, tidak apa-apa. Ini aku stop sharing gitu, karena ini sudah selesai juga kelasnya, jadi diharapkan eh, tidak ada masalah gitu ya. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan boleh tanyakan di grup aja, atau kalau misalkan terlalu pribadi boleh boleh PM gitu, boleh chat pribadi aja gitu ke nomorku. Hari ini juga terima kasih untuk yang mengikuti kelas. Dan jangan lupa mengisi absensi, takutnya ada yang lupa. Terus kalau ada yang belum nyetor Syukudai minggu kemarin, ditunggu sampai hari Rabu. Rabu malam terserah sampai jam berapa gitu. Pokoknya jangan mepet banget ke hari belajar. Atau kalau misalkan bisanya di hari Kamis, boleh juga nggak apa-apa. Tapi Kamis paling nggak siang jam 12 gitu. Karena mau sekalian dicek-cekin taruh di Excel data-datanya, kumpulin nilai-nilainya gitu buat nanti penilaian. Oke, paling itu aja. Diingetin sekali lagi, mungkin jangan lupa untuk isi absensi. Yang belum setor syukur dari minggu lalu, disetor. Linknya ada di grup, tinggal di search aja link untuk form pengumpulan tugas gitu. Jadi linknya itu satu link untuk ngumpulin tugas, itu terus gitu. Nah, nanti untuk submit tugasnya paling nanti jangan lupa kan dalam bentuk foto ya. Jadi di foto gitu tulisannya baru di submit di linknya itu. Jadi jangan lupa di pas ngerjain soalnya itu atau ngerjain Shukudai apa namanya dikasih keterangan ini PR tanggal berapa gitu.
yang harusnya tanggal berapa. Jadi nggak kecampur sama tanggal-tanggal berikutnya gitu, biar ketahuan. Oke, kalau begitu ini kelas sudah selesai. Terima kasih. Saya izin di end dulu ya. Makasih, Sensei. Arigato, Sensei. Hai, Makasih. arigatou gozaimashita.